Ya, sudah lengkap deh. Silakan kameranya dinyalakan dulu. Mbak. Silakan kameranya dinyalakan. Tegar Sulistyo, coba. Kelihatannya saya nggak pernah lihat mahasiswa ini menyalakan kamera. Halo, Tegar ada? Halo, Tegar ada, Dek? Oke, Lintang. Iya, Bu. Nama-nama yang saya sebutkan dia tidak mau menyalakan mikrofon atau kamera berarti dianggap tidak hadir ya. Halo, Tegar ada? Nggak ada, Dek. Jadi hanya HP saja dinyalakan. Alvin Yuvianto? Ada, Bu. Oke. Elvira? Alvita? Khairunisa? Yolanda? Tiara? Ada, Bu. Husnul? Ada, Bu. Ada, Bu. Vega? Ada, Bu. Pangestuti Ainun? Ada, Bu. Felicia? Ada, Bu. Ip? Ada, Bu. Yang tadi saya sebutkan itu yang kameranya belum nyala. Silakan dinyalakan dulu. Salsa? Ada, Bu. Iya, nyalakan. Ada tahu dari mana saya daerah buat nyalakan. Tegar tadi hilang kemana? Cilintang, Tegarnya hilang kemana nih? Bentar, Bu. Saya cek dulu. Masalah ini juga ikut join. Ikut join HP-nya aja. Jadi yang suruh kuliah HP-nya. Apa nek HP ini ngerti apa dadi pinter apa piye nek sing kuliah HP nih? Nggih. Sekedar saya mulai,
PPT-nya sudah muncul? Tereng, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Oke, Sudah, Bu. saya Bu. lanjutkan. Silakan rekapitulasinya kalian siapkan. Penggaris, buku milimeter blok, pensil warna kalau ada. Oke, semua ya. Rekapitulasi hasil perhitungannya kemarin. Buku milimeter blok, penggaris, pensil atau ballpoint. Jadi kalau misalkan ragu-ragu, pakai pensil dulu saja. Daripada nanti bentuknya tipek-an gitu. Gitu nggih? Oke, sudah disiapkan? Sudah, Bu. Oke, sebelumnya saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, ini adalah contoh interpretasi atau cara membaca data. Jadi kemarin kan kalian sudah bisa menghitung gitu nggih. Terus kalian kemarin sudah memberikan keterangan di belakang hitungan. Apakah hitungan itu ideal atau tidak ideal. Nah, sekarang cara membacanya. Interpretasi namanya. Jadi kalau ada soal silakan interpretasi data hitungan yang kalian miliki, ya berarti ditulis seperti itu. Kalau dia menunjukkan tahunnya berarti disebutkan pada tahun 2019 untuk bornya hasilnya 80%. Berarti persentase penggunaan tempat tidurnya adalah 80%. Sudah ideal. Loss juga seperti itu. Jadi kalau lossnya misalkan di situ ketemu 9 hari. Pada tahun 2019 kalau mau dilengkapi rumah sakitnya disebut. Di Rumah Sakit Duta Bangsa Surakarta, rata-rata lama dirawat pasien adalah 9 hari. Sehingga di situ disebutkan sudah ideal atau belum. Nah, sudah ideal. Nah, sudah ideal menurut siapa gitu kan. Sudah ideal kalau kita mau tambahkan berarti kan menurut BC maupun menurut Depkes. Toinya 4 hari. Nah, berarti kalau 4 hari di situ kita interpretasi atau kita baca berarti jarak interval tempat tidur itu kosong sampai terisi kembali itu adalah 4 hari sehingga belum ideal karena standar idealnya kemarin kan 1 sampai 3 hari gitu nggih. Terus BTO 22 pasien per tahun. Nah, jelas-jelas ini hitungan per tahun. Tetapi hasilnya ternyata masih di bawah standar. Berarti pada tahun 2019 frekuensi penggunaan tempat tidur dalam 1 tahunnya adalah 22 pasien atau 22 kali secara bergantian. Sehingga belum ideal karena masih di bawah standar ideal baik menurut BC maupun menurut Depkes. Gitu. Oke, untuk interpretasi ini dulu ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Kalau belum saya lanjutkan. Fungsi grafik BC, apa fungsinya buat grafik BC gitu nggih? Nah, pertama digunakan untuk perbandingan. Jadi kalau kita membuat grafiknya antar bulan, berarti bisa membandingkan persentase penggunaan tempat tidurnya antar bulan. Kalau membuat grafik BC-nya itu antar bangsal, jadi nanti bisa diindikasikan, dibandingkan bangsal mana yang paling sering digunakan oleh pasien dan bangsal mana yang sering kosong. Nanti dievaluasi.
Yang evaluasi adalah kita rekam medis. Jadi nanti kalau ditanya oleh atasan ya kita sampaikan. Dari beberapa bangsal gitu Dik, misalkan ada 20 bangsal. 18 itu banyak sekali pasiennya, tapi 2 bangsal ini enggak ada sama sekali pasiennya. Nanti dievaluasi apakah butuh dipindahkan atau tidak tempat tidurnya seperti itu. Tunggu. Terus digunakan untuk memonitor kegiatan. Jadi kegiatannya sudah berjalan atau belum, program kerjanya rumah sakit sudah berjalan atau belum. Terus kalau antar rumah sakit berarti digunakan untuk membandingkan antar rumah sakit. Oh, rumah sakit Muardi kok banyak sekali pasiennya, tapi mungkin rumah sakit yang lain sedikit. Nah, dievaluasi. Apa keunggulannya Muardi? Gitu. Apa keunggulan rumah sakit yang lain? Nah, nanti dilihat. Gitu. Terus yang keempat bisa digunakan untuk meneliti kebijakan. Jadi biasanya beberapa rumah sakit yang ada pergantian pimpinan seperti itu kan kadang mengevaluasi kebijakan yang sudah dibuat oleh pimpinan-pimpinan yang terdahulu. Jadi nanti dilihat, oh berdasarkan grafik Bober Johnson ini kebijakan mana yang perlu diperbaiki, mana yang tidak. Nah itu seperti itu. Yang terakhir mengecek kesalahan laporan ya ini tumpuannya ada di kalian. Tugas rekam medis bagian analyzing reporting. Jadi kalau laporan nanti akan dilihat ini yang salah adalah ngitungnya atau yang salah datanya. Kalau kesalahannya ada di datanya berarti datanya harus dibenarkan dulu baru dihitung ulang. Jadi dari awal. Mana ketika datanya misalkan bangsal mawar, ini Pak paling banyak salahnya. Nanti dievaluasi, gitu nggih. Dievaluasi. Oh, bangsal mawar ternyata kenapa kok banyak sekali yang salah? Ternyata di sana banyak karyawan-karyawan baru. Kalau di bangsal yang lain itu sudah karyawan lama, jadi tahu prosedur pembuatannya sensus, kayak gitu nggih. Cara ngisi sensus dan sebagainya. Ternyata bangsal mawar adalah karyawan baru rata-rata, makanya sensusnya banyak sekali yang salah. Atau justru banyak mahasiswa praktek di bangsal mawar. Nah nanti perlu dievaluasi seperti itu. Karena menyebabkan datanya salah gitu nih. Itu kalau data dari awal salah. Tapi kalau yang salah perhitungan ya kalian yang nanti akan kena tegur. Mbak ini perhitungannya benar atau enggak? Coba saya lihat rumusnya seperti apa lah. Kalian harus bisa mempertanggungjawabkan. Teorinya dapat dari mana? Sesuai dengan SOP atau tidak? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu, analyzing reporting harus bisa menjawab. Nanti biasanya ada temennya adalah kepala rekam medis, jadi tidak usah bingung. Tapi terkadang banyak ya, double job. Kepala rekam medis itu sambil mengerjakan analyzing reporting. Itu sangat banyak rumah sakit yang seperti itu. Biasanya kekurangan tenaga atau sebenarnya tahu rumah sakit itu kekurangan tenaga tapi nggak mau nambah karena kalau nambah tenaga itu kan nambah dari segi gaji yang akan dikeluarkan kayak gitu tinggi. Jadi nanti kalau mau ini ya pembagian tugasnya itu bagus itu kalau kalian rumah sakit besar pasti karyawannya banyak. Kayak Muardi itu rekam medisnya kalau tidak salah 80 sampai 90 orang. Gitu. Itu Muardi dan itu bukan rumah sakit pusat, hanya rumah sakit umum daerah. Coba kalau kalian lihat RSUP rumah sakit Sarjito. Nah, itu pasti ratusan. Gitu, ratusan banyak sekali petugas RM-nya. Gitu. Oke. Silakan milimeter bloknya disiapkan. Saya pandu dari sini. Jadi HP-nya silakan diletakkan. Gimana caranya bisa kelihatan wajah kamu atau bisa lihat ini nggih PPT-nya gitu. Oke, sebelum membuat grafik Bober Johnson, kalian harus mengetahui dulu, mengenal garisnya dulu. Nah, grafik Bober Johnson itu dibuat oleh koordinat. Biasanya kalau kalian menghafalkan koordinatnya adalah X dan Y.
X itu berarti koordinat yang horizontal atau yang tidur. Kalau Y itu adalah koordinat yang tegak lurus atau vertikal. Ya. Jadi yang horizontal itu X, kalau di statistik namanya itu adalah garis toy. Jadi ini yang bawah yang kita sering sebut X, itu kalau di statistik namanya adalah toy. Kemarin kalian sudah bisa menghitung, sekarang harus sudah bisa menggambar. Apa itu kepanjangannya Bu? Turnover interval. Jadi garis ini yang bawah sumbu X itu adalah toy namanya. Kalau sumbu Y di sini garis Y biasanya itu adalah kalau di statistik namanya alos atau loss atau avelos, mas saja. Gitu ya. Jadi dua garis. Oh, yang tidur itu toy, yang tegak lurus adalah loss. Terus yang ini Bu, yang dihubungkan dari titik loss ke toy. Nah, dari loss dihubungkan ke toy. Miring ini itu namanya garis BTO. Jadi nanti dari titik loss ke titik toy dihubungkan itu namanya garis BTO. Kalau garis bor itu dibuat dari koordinat 0,0 ke atas. Nah, membuat ke atasnya nanti ada garis bantunya. Nanti saya ajarkan cara membuat garis bantu bor gitu nggih. Jadi bor itu dibuat dari koordinat himpitan 0,0 ke atas dengan garis bantunya. Nanti kita buat. Nah, nanti setiap sudah gambar seperti ini, di ujung diberi keterangan. Bor sama dengan 75%, bor sama dengan 60%. BTO juga seperti itu. Diberi keterangan BTO berapa. Kalau loss dan toy itu cukup menuliskan angkanya saja. Misalkan 8,5, berarti ditulis di sini loss-nya 8,5. Toy-nya berapa ditulis. Seperti itu. Oke, sampai 4 garis dari 4 indikator yang kemarin sudah kalian hitung. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Tidak ada, saya lanjutkan. Oke, perhatikan di situ cara membuat grafik Bubber-Johnson. Ya, bisa di zoom sendiri-sendiri ya. Oke. Yang pertama, skala pada sumbu horizontal berarti sumbu toy. Skalanya tidak harus sama dengan sumbu vertikal, sumbu loss-nya. Maksudnya gimana Bu? Berarti kalau misalkan toy-nya kamu pakai skala 1, berarti 1 kotak, 1 kotak, 1 kotak. Tapi loss-nya saya mau pakai 2 kotak, 2 kotak, 2 kotak. Boleh Bu? Boleh. Jadi tidak harus sama. Tetapi dalam satu garis yang nomor 2, dalam satu garis, satu sumbu harus konsisten. Jadi kalau satu kotak terus sampai kalian membuat berapa koordinatnya. Kayak gitu. Loss-nya juga kalau mau membuat dari awal berarti kalau 2 kotak terus gitu. Jadi konsisten. Gitu. Tuh ya. Maksudnya gimana Bu? Nah ini contoh toy. Perhatikan. Toy-nya ini di sini dia pakai beberapa kotak gitu nggih. Ini kelipatan 5 gitu. Tapi loss-nya cuma berapa ini Bu? Beda kotaknya. Boleh, boleh. Yang penting dalam satu garis seperti ini konsisten. Kalau satu semua, kalau 2 kotak semua gitu. Karena kalau kalian pakai milimeter block cuma 1 kotak, pasti gambar kalian akan kecil sekali. Nanti saya akan panggil beberapa mahasiswa, nanti saya lihat gambarnya. Jadi yang di sana nanti saya pandu dari sini, nanti saya cek gambarnya. Gitu nggih. Oke. Jadi yang penting konsisten. Saya sudah bilang konsisten.
Yang ketiga, skala sumbu horizontal atau TOI dan vertikal atau loss itu akan berhimpit di sumbu 0,0 ya kan. Jadi dibuat skala nanti akan berhimpit 0,0. Itu ya, berhimpitan di koordinat 0,0. Nah, koma 0 itu kan menunjukkan angka XZ ya. Jadi jangan angka desimal, tapi di situ menunjukkan XZ. Jadi yang disebutkan pertama adalah XY-nya. X baru Z. X, Z seperti itu. Oke. Terus yang keempat. Setiap membuat grafik, hukumnya wajib menuliskan nama rumah sakitnya, nama bangsalnya, periode waktunya. Gitu. Jadi harus menuliskan di situ. Ya, wajib. Oke. Sekarang tulis di milimeter blok pojok kiri atas. Kita mulai dari pojok kiri ya. Sekarang ditulis dulu, diketahui. Oke, 1. Bor sama dengan. Nah, kemarin hasil perhitungan kalian bornya berapa? Kemarin yang sudah kalian hitung bornya berapa, Dek? 44,5%. 44,5%. Oke, tulis nomor 1. 44,5%. Oke, sudah? Sudah, Bu. Sudah, lanjut ke bawahnya. Kita mau menyelesaikan nomor 5 ini, cara membuat grafik nomor 5. Jadi yang pertama dulu. Kita buat garis bantu bor. Garis bantu bor itu ada 2, yaitu di titik loss dan titik TOI. Oke, sekarang nomor 1. Setelah itu tulis garis bantu bor titik 2. A itu loss. Loss sama dengan. Loss itu nilai bor dibagi 10. Jadi garis bantu pertama adalah nilai bor dibagi 10. Jadi kalau bor kalian tadi 4,5 berarti titik bantu lossnya berapa? 4,45. 4,45%. Oke, ditulis. Berarti itu garis bantu bor yang pertama. Jadi nilai bor dibagi 10. Jadi 4,5 dibagi 10. Jadi 4,45. Terus garis bantu bor yang kedua, yaitu TOI sama dengan. Jadi garis bantunya bor itu ada 2, yaitu titik loss dan titik TOI. Titik TOI itu rumusnya, lihat di slide. 10 dikurangi nilai lossnya. Nah, 10 dikurangi nilai loss yang tadi kalian hitung kan 4,45. Berarti 10 dikurangi 4,45. Hasilnya berapa, Dek? 5,35. 5,35 benar? 5,55. 5,55. Oke, itu sudah membuat garis bantu bor, yaitu ada di poin nomor 5 ini. Oke, sampai situ dulu ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Belum. Sekarang lanjut nomor 2. Tadi kan nomor 1 bor, terus menyelesaikan garis bantunya bor. Sekarang nomor 2. 2. Loss sama dengan. Nah, hasil perhitungan loss kalian kemarin berapa, Dek?
5. Tadi sudah saya suruh nyiapin 5,5 hari, Bu. 1 hari. ya yang kita gunakan yang BJ karena 5,55 kita mau buat Bu. grafik BJ ya. 5,518 hari ya. Atau 5,5 hari. Oke, sudah ditulis. Nomor 2, loss sama dengan 5,518 hari. Atau 5,5 tidak apa-apa. Oke, sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Nomor 3. Yang belum punya milimeter block, saya harapkan tidak ada alasan nanti kalau saya panggil, saya mau lihat kamu alasan belum beli. Silakan yang belum beli bisa nulis, dicatat di tempat yang lain, di kertas yang lain bisa. Sekarang toy, nomor 3 toy. Toy sama dengan hasil perhitungannya kemarin dapat berapa toynya? 6,88 hari. Ditulis nomor 3 6,88. toy sama dengan 6,88 hari. Itu. Oke, terus selanjutnya nomor 4, indikator keempat kan BTO. BTO sama dengan kemarin dapat berapa nilainya? 2,5 kali. 2,5 kali per tahun ditulis. Nomor 4 BTO sama dengan 2,5 kali per tahun. Nah, sekarang ke nomor 6, perhatikan. BTO juga harus membuat garis bantu ternyata. Nah, kalian perhatikan di slide. Gimana cara membuat garis bantunya BTO? Nah, di situ ada rumusnya. Oke. Titik bantu BTO rumusnya adalah jumlah hari dalam periode laporan atau T, kalau disimbolkan T, dibagi dengan nilai BTO-nya. T dibagi BTO. Nah, rekapitulasi kalian kemarin, T-nya berapa, Dek? 31 hari. 31, Bu. 31. Berarti 31 31, Bu. dibagi nilai BTO-nya dibagi 2,5. 31 hitungan kalian dibagi 2,5. Dapat berapa? 12,4. 12,4. Oke, berarti titik bantunya 12,4. Dapatnya dari 31 dibagi 2,5, 12,4. Oke, kalau sudah dapat 12,4, kita baca poin bawah. Jadi lokasi titik bantunya, titiknya sama. Loss-nya berarti 12,4 dan toy-nya juga 12,4. Jadi kalau BTO itu kita ngitung 1 kali itu sudah digunakan untuk dua titik bantu. Gitu ya. Jadi 12,4 tadi berarti garis bantu BTO-nya yang pertama, loss-nya berarti 12,4, toy-nya juga 12,4. Sampai sini ada pertanyaan? Belum. Oke. Kalau belum kita lanjutkan. Poin ke-7. Poin ke-7 kita harus menggambar daerah efisiensi. Daerah efisiensi itu dibatasi oleh 3 indikator, yaitu bor 75%, loss 3-12 hari sesuai dengan standar ideal, toy-nya adalah 1-3 hari.
Saya ulangi nggih. Nanti kita yang pertama mau membuat daerah efisiensi dulu. Daerah efisiensi itu dibuat dari 3 indikator, yaitu bor 75%, loss 3 sampai 12 hari, dan toy-nya adalah 1 sampai 3 hari. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu, Dek? Belum. Gak ada. Bu, maaf bisa diulangi sekali lagi nggak Bu? Yang mana? Dek Rizda? Yang 12 hari gitu tadi Bu. Oke. Itu berarti tadi garis bantu BTO. Jadi BTO tadi kan hasil perhitungan kalian kemarin dapat 2,5 kali per tahun. Nah, di bawahnya ditulis garis bantu BTO. Garis bantu BTO itu kan rumusnya ini, titik bantunya. Jumlah hari periode laporan dibagi dengan nilai BTO-nya, Dek. Jadi kalau periode T kalian dari berdasarkan rekapitulasi kemarin kan bulan Januari. Berarti 31 dibagi dengan nilai BTO-mu 2,5. Jadi 31 dibagi 2,5. Dapatnya tadi kan 12,4. Kalau sudah dapat 12,4, berarti garis bantu BTO di titik loss-nya 12,4. Titik toy-nya juga 12,4. Nanti nilai itu akan dihubungkan gitu. Tunggu ya. Gimana Derisda? Masih ada pertanyaan? Sudah Bu. Nggih. Sekarang kita mau buat daerah efisiensi. Penggarisnya disiapkan sendiri-sendiri. Langkah yang pertama, siapkan milimeter blok. Saya yakin sudah disiapkan, saya sudah sampaikan dari tadi. Yang kedua, tulis judulnya. Jadi sebelahnya yang kalian tulisi tadi diketahui bor loss toy, kalian gambarnya di sebelahnya atau di bawahnya. Saya harapkan jangan pakai satu kolom, nanti terlalu kecil. Kalau 2, 2, 2 terus, 3, 3, 3 terus, yang penting konsisten dalam satu garis. Tulis judulnya dulu. Berarti judulnya adalah tulis grafik Baber Johnson di Rumah Sakit Duta Bangsa Surakarta. Sesuai rekapitulasi kalian kemarin nggih. Di Rumah Sakit Duta Bangsa Surakarta. Bangsal Mawar bulan Januari 2020. Jadi yang di slide itu sebagai contoh, jangan mengikuti yang di slide nggih, tapi sesuai yang saya arahkan. Berarti ditulisi dulu judulnya, grafik Baber Johnson di Rumah Sakit Duta Bangsa Surakarta. Gitu, Bangsal Mawar, kemarin yang kalian rekap Bangsal Mawar. Bulan Januari 2020. Gitu. Jadi yang kalian gambar adalah yang kemarin kalian hitung. Gitu. Oke. Kalau sudah diberi judul, silakan buat koordinatnya. Garis toy, garis loss, dan saya sampaikan minimal 12 ya. Jadi buatnya ini satu, kalau ini kan cuma 1 sampai 8 koordinatnya. Kalian buat sampai 12. Toy-nya 1 sampai 12, loss-nya juga 1 sampai 12. Silakan dibuat dulu.
Dibuat koordinat toy dan loss-nya X dan Y. Minimal 12 koordinat, jadi 1 sampai 12 untuk loss, untuk toy juga 1 sampai 12. Gimana, sudah? Jangan lupa sambil nunggu yang lain diberi, jangan lupa diberi angka ya, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 12. Yang konsisten. Jadi kalau satu kotak terus, 2 kotak terus. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu, Dek? Belum ada, Bu. Belum. Kalau belum saya lanjutkan. Berarti sudah dibuat. Kalau ini contohnya adalah satu kotak. Yang penting dibuat sampai 12 ya. Minimal 12 gitu. Kalau sudah lanjut. Jadi kalau sudah dikasih judul seperti tadi, kita mau membuat daerah efisiensi. Tadi sudah saya sampaikan, kalau membuat daerah efisiensi itu dibatasi oleh 3 indikator, yaitu bor 75%, loss, A-loss atau AV loss 3 sampai 12 hari, toy-nya adalah 1 sampai 3 hari. Nah, kalian perhatikan, dia posisinya di sumbu Y dan di sumbu X. Gitu ya. Nah, saya jelaskan yang pertama. Tadi kan kalian sudah menuliskan ketika kita punya bor 44,5%. Berarti kan dia nanti ada garis bantunya di titik loss dan di titik toy gitu ya. Atau sama dengan di sumbu Y dan di sumbu X. Nah, karena kita mau gambar bor 75%, berarti kan garis bantunya bor dibagi 10. Berarti tadi ini berarti 7,5 adalah titik loss. Berarti kita buat di sini 7,5 koordinat di loss 7,5. Dibuat garis dulu. Setelah itu toy-nya itu kan tadi rumus garis bantunya adalah 10 dikurangi nilai loss-nya gitu ya. 10 dikurangi 7,5 berarti 2,5. Nah, dibuat 7,5 dihubungkan dengan toy-nya 2,5.
Nanti akan ketemu di titik ini. Oke, dibuat dulu. Nah, saya harapkan kalau buat ini itu pakai garis putus-putus ya. Jadi ketika membuat garis bantu itu pakai garis putus-putus biar bisa membedakan mana garis bantu, mana garis asli. Gitu. Silakan buat garis putus-putus atau menggunakan Maaf, warna izin yang bertanya. lain. Nggih. Kenapa, Dik? Silakan. Halo, ada yang ditanyakan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan, Dek? Nggak ada? Izin bertanya. Iya, silakan. Itu datanya sesuai yang di materi atau yang rekap, Bu? Oh, nggih. Kalau daerah efisiensi ini adalah standar, Dek. Jadi kalau standar dibuat dulu ini standarnya. Nanti kalau daerah efisiensinya sudah terbentuk, nanti baru gambar sesuai dengan yang di data kalian yang kemarin yang tadi sudah dituliskan di samping milimeter blok. Paham nggih? Kalau daerah efisiensi ini hukumnya wajib, jadi harus digambar dan semuanya sama. Silakan dibuat dulu. 7,5 dengan 2,5. Sudah? Baik, Bu. Terima kasih. Nggih, sama-sama. Sudah digambar atau belum? Sudah, Bu. Ya, jadi pakai garis putus-putus 7,7,5 dihubungkan dengan 2,5-nya toy ketemu di titik ini. Kalau sudah, kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, tadi kalau sudah ketemu di titik ini tadi, silakan buat garis bor. Dari koordinat 0,0 dari bawah, dari sudut koordinat ke atas melalui titik garis bantunya tadi. Jadi di sini digunakan untuk membuat garis bantu tadi, itu untuk membuat titik. Jadi kita mau membantu ini. Garis sampai atas, setelah itu kalian berikan keterangan. Bor 75%. Jadi yang kita gambar ini sesuai slide dulu. 7,5 dengan 2,5 ini garis bantunya. Setelah itu kita buat garis bor. Yaitu dari sudut koordinat 0,0 ke atas melalui titik bantunya tadi. Kalau sudah, di ujungnya nanti akan kalian berikan keterangan. Setiap gambar selalu seperti itu. Bor sama dengan 75%. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Bu, yang bor ini garisnya juga putus-putus. Boten. Kalau bor itu kan garis asli. Garis putus-putusnya yang 7,5 dengan 2,5 tadi. Karena itu adalah garis bantu. Kalau bor tidak putus-putus. Baik, Bu. Terima kasih. Ya.
Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada mahasiswa yang ketinggalan? Silahkan bertanya. Kalau malu yang rugi kalian sendiri, bukan saya. Itu nggih. Sudah belum, Dek? Sudah, Bu. Sudah. Bu. Oke, kalau sudah kita lanjut ke loss. Kelos. Los ini yang dibuat adalah sumbu Y, berarti di Y saja. 3 sampai 12, berarti di sini 3 kalian buat garis putus-putus atau di sini 3. Terus 12-nya juga kalian buat garis putus-putus gitu ke kanan. Jadi kan sumbu Y-nya itu 3 sampai 12 gitu nggih. Nah, buat membatasi di sini kalian buat garis putus-putus. Di angka 12-nya juga kalian buat garis putus-putus ke kanan. Oke. Sudah, Dek? Bu, itu garisnya juga sampai angka 12x, Bu. Gimana, Dek? Yang buat garis 3 sama 12 ke kanan itu sampai angka 12 juga, yang ke X sana. 12 boleh sampai 12 atau separuhnya saja boleh sampai angka 6 saja boleh. Bu, ini nulisnya yang sumbu Y itu di angka berapa, Bu? 3 ini ada tulisannya. 3 sampai 12. Berarti 3 di sini buat garis putus-putus ke kanan. 12-nya juga garis putus-putus ke kanan gitu. Tadi saya sudah bilang koordinatnya minimal kalian buat 12 loh ya. Sudah dibuat 12 kan? Sudah, Bu. G. Dibuat garis ke kanan. Berarti yang sumbu X-nya itu enggak ada garisnya, Bu. Yang ke atas. Bentar. Oke, sebentar. Ini baru di sumbu Y-nya, di loss. Oke, sumbu X-nya enggak. Jadi sumbu X-nya nanti di toy-nya. Gitu. Karena kita mau buat daerah efisiensi, nggih. Nggih, untuk loss ada pertanyaan dulu tidak? Kalau tidak ada, berarti kita ke poin ketiga, yaitu toy. Toy-nya berarti di sumbu X-nya saja, gitu ya. Berarti ini buat dari angka 1 putus-putus ke atas sampai mentok 12 ya. 3-nya, 1 kan sampai 3. 3-nya juga buat putus-putus ke atas sampai mentok 12. Sudah belum, Dek? Belum, Bu. Oke. Nanti setelah ini saya cek gitu ya. Saya sebutkan beberapa nama nanti saya cek. Ya. Maaf, tadi ketinggalan, Bu. Oke, enggak apa-apa. Yang mana? Yang 3 sampai 12 itu tadi gimana ya, Bu? Ya, kan 3 sampai 12 kan sumbu Y, Dek. Berarti 3 dibuat garis putus-putus ke kanan. Sampai angka 6 ini boleh, sampai 12 mentok juga boleh. 12-nya yang paling atas juga dibuat garis putus-putus ke kanan. Gitu. Seperti itu? Oh, baiklah, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kalau toy-nya berarti garis putus-putusnya ke atas sampai 12, sampai angka 12. 3-nya juga putus-putus ke atas sampai angka 12. Sudah jadi atau belum? Sudah, Bu. Oke, yang lain? Ampun, Bu.
Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah, silakan kalian tebalkan. Nanti jadinya adalah bentuknya trapesium. Perhatikan di gambar, jangan perhatikan di bagian angka kanan, tapi diperhatikan di gambar. Berarti daerah efisiensinya itu nanti bentuknya adalah trapesium. Batas atasnya adalah 12, batas pojoknya trapesium adalah angka Y-nya 3, gitu ya. Trapesiumnya didapatkan dari bor 75%, garis lurusnya didapatkan dari batas TOI 1 sampai 3. Nah, itu silakan kalian tebalkan, terus diarsir. Ditebalkan, terus kalian arsir, mau pakai spidol warna, mau pakai hitam dulu, enggak apa-apa, belajar dulu. Kalau sudah ditebalkan bentuk trapesium seperti ini, diarsir. Kalau sudah diarsir, silahkan di dalamnya ditulisi daerah efisiensi. Oke, daerah efisiensi. Bentuknya harus seperti ini, trapesium. Oke, gitu. Coba saya cek beberapa mahasiswa. Khairun Bu Eni. Nisa. Iya, Dek. Itu yang ditebali itu yang mana ya, Bu? Yang ditebali berarti batas atas 12. 12 ditebalkan. Yang dari angka 1 sampai 3. Terus garis turunnya itu yang angka 3, trapesiumnya garis miringnya dapat dari bor 75%. Batas kirinya dapatnya dari angka TOI 1. Nah, coba saya cek satu mahasiswa. Di Khairun Nisa, bisa diperlihatkan gambarnya? Belum dihasilin. Ye, dilihatkan dulu biar sekalian teman yang lain bisa lihat yang diarsir yang sebelah mana. Oke, Dek Khairun Nisa. Nah, perhatikan punya Khairun Nisa. Dek, HP-nya dipegang pakai tangan kiri, tangan kanannya silahkan menebalkan coba. Pasti kamu nggak mau kalau nggak rapi yuk ya. Nah, ini Dek, yang lain bisa diperhatikan. Ini gambarnya Khairun Nisa benar. Tinggal tinggal mengarsir dan menebalkan. Jadi yang atas itu 12 ditebalkan. Jadi bentuknya tadi trapesium. Gitu ya. Ditebalkan terus bentuknya nanti trapesium. Gitu. Ada yang sudah jadi? Nggih, terima kasih Dek Khairun Nisa. Sudah, Bu. Nggih, Dek Elvira sudah jadi? Sudah. Coba diperlihatkan ke temannya, Dek. Sudah diarsir, sudah diberikan tulisan dalamnya. Nah, ini lebih jelas punyanya Elvira. Coba HP-nya agak mundur, Dek. Oke, nah ini punyanya Elvira lebih jelas. Karena sudah ditebalkan, nggih. Punyanya Dek Khairun Nisa tadi belum ditebalkan. Nah itu Dek, jadi ditebalkan. Atasnya belum ditebalkan ya Dek Elvira. Jadi nanti yang atas itu juga ditebalkan. Jadi ini bentuknya trapesium. Jadi bor 75% tadi. Dari Y atau lossnya 3 sampai 12, TOI-nya 1 sampai 3. Jadinya adalah trapesium. Terus diarsir bentuknya trapesium, di dalamnya ditulisi
daerah efisiensi. Nah, daerah ini harus selalu dibuat nanti ketika kalian gambar grafik Bobber-Johnson. Karena ini standar. Jadi nanti yang menyimpulkan apakah gambarnya efisien atau tidak, ya gambar ini, gambar trapesium ini. Gambar ini tidak akan berubah-berubah karena ini adalah standar. Gitu nggih. Tuh. Terima kasih Di Elvira. Ada yang lain yang mau saya cek? Saya, Bu. Silakan Di Stansa, saya cek coba. Nanti biar ketahuan salahnya ada di mana gitu. Nah, punyanya di Stansa malah lebih ini, sudah diarsir pakai spidol. Pakai warna-warni juga boleh. Oke. Coba lihat angka bawahnya di Stansa. Di Stansa pakai 2 kolom ya. Nah, yang penting konsisten. Los sama toy-nya boleh beda, Bu, kolomnya boleh. Nah, ini sudah jadi ini. Di Stansa, coba dinyalakan. Iya, Bu. Tangan kirinya megang HP, tangan kanannya nulis. Nah. Dek, perhatikan semuanya. Kalau mau pakai, kalian sudah tahu cara menggambarnya asalnya dari standar ideal. Kalau mau ngecek gambar kalian benar atau tidak, titik pertama ada di X-nya 1, Y-nya 3. Silakan ditulisi titik pertama Stansa. Dalam kurung di titik yang itu pojoknya di pojoknya trapesium. X-nya 1, nah di situ di sebelah ya, di sebelahnya aja. Dalam kurung 1,3. Jadi koma itu menandakan X-nya 1, Y-nya 3. Ya, betul. Nah, itu titik pertama. Silakan kalian cek semua. Kalau gambar kalian benar, titik pertama pasti ada di angka 1,3. 1 itu X, 3 itu Y. Jadi kalau dihubungkan, jadi sudut dari trapesium kalian. Oke. Titik kedua di Stansa. 3,9. Berarti X-nya 3, Y-nya 9. Ya, di situ ditulis 3,9. Itu berarti kalau gambar kalian benar, perpotongan trapesiumnya ada di sudut X3 dihubungkan dengan Y atau losnya 9. Jadi nanti ada di sudut trapesium kalian. Terus titik yang ketiga yaitu 3,12. Ditulis di situ di Stansa. 3,12 yang 3 yang sebelahnya. Itu 1,12. Nah, itu 3,12. Jadi X-nya 3 dihubungkan ke atas, loss-nya adalah 12, berarti 3,12. Nah, titik keempat berarti 1,12. Ditulis di Stansa 1,12. Silakan kalian cek semuanya. Kalau kalian gambarnya benar, daerah efisiensinya itu akan ketemu di 4 titik tadi. Jadi kalau besok kalau saya mau gambar, saya hafalkan titiknya itu saja boleh, Bu? Boleh. Yang penting sekarang sudah tahu, oh gambar ini asalnya dari standar ideal, gitu nggih. Nanti kalau gambar hafalkan aja 1,3 titik pertama, titik kedua 3,9 dititiki dulu. Titik ketiga 3,12, titik keempatnya 1,12. Kalau sudah dititiki dihubungkan. Nanti jadinya trapesium. Kuncinya koordinatnya harus benar dulu ya. Jadi membuat koordinat 1 sampai 12-nya itu harus benar. Oke, terima kasih Di Stansa. Yang lain ada yang mau ditanyakan dulu? Coba ada yang mau saya cek Bu, gambar saya ini daerah efisiensinya sudah benar atau belum gitu.
Gimana? Alvin, sudah ada Kak Alvin? Sudah, Bu. Coba saya lihat gambarnya, Dek. Mana gambarnya? Bukan gambar muka kamu loh ya. Kelihatan nggak, Bu? Oke, tadi kamu hilang kemana? Titik 1. Coba HP-nya 1,3. didiamkan Titik dulu. 2 ada di 3,9. Titik 3 3,12 dan titik 4 1,12, Bu. Oke. Sudah ditulisi, sudah diarsir ya. Oke. Oke, gambarnya sudah benar. Oke. Aaron ada? Ada, Bu. Bisa dilihat kan gambarnya, Dek? Mana, Dek? Sudah on cam itu, Bu, saya. Oh, sinyalnya kurang bagus ya. Jadi hidup mati. Oke, kelihatannya? Oke, sebentar. Aduh. Baru mau saya cek sudah mati. Dek Aaron, titiknya tadi udah benar belum yang sudah saya sebutkan tadi? Kalau gambarnya benar maka titiknya ada di 4 tadi. Titik 1, 1,3, titik 2, 3,9, titik 3, 3,12, titik 4, 1,12. Ya. Oke. Oke, sampai daerah efisiensi ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi daerah itu nanti setiap mau gambar grafik harus dibuat. Karena yang jadi patokan adalah gambar itu. Jadi nanti ketika gambarnya di dalam daerah efisiensi, berarti nanti dikatakan efisien. Tapi kalau gambarnya di luar daerah efisiensi, maka nanti dikatakan tidak efisien. Jadi itu jadi standar untuk menyimpulkan gambar grafik Baber-Johnson tersebut. Gitu. Itu nggih. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Bu, izin bertanya, berarti untuk gambar daerah efisien ini mesti gambarnya trapesium gitu, Bu? Ya, ya pasti seperti itu dan ya sudutnya ada di situ, titiknya juga ada di situ, Felicia. Jadi tidak boleh dirubah. Gitu, karena itu standar. Jadi kita membuat daerah efisiensi itu dari 3 standar ideal Bohr, loss, dan toy. Jadi daerah efisiensi itu dibuat dari standar idealnya 3 indikator tersebut. Jadi tidak boleh dirubah. Kalau saya mau gambar Bohr 80, Bu, ya sudah. Dia akan ada di atasnya itu, atasnya daerah efisiensi gitu ya, Dek. Gitu. Kalau saya mau buat Bohr 44,5, ya sudah berarti nanti dia ada di bawahnya. Dan itu pasti standarnya tidak bisa dirubah. Gitu. Oke, seperti itu di Felicia, ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, Bu. Oke.
Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau belum ada, saya lanjutkan. Oke, satu lagi lah. Hafiz, ada Hafiz? Halo Hafiz? Halo Hafiz? Ini juga gitu kelihatannya di Lintang. Jadi yang kuliah adalah HP-nya. Orangnya kemana Bu? Tidur. Coba saya panggil sekali lagi ya. Hafiz, dengar suara saya? Oke. Fik, tidur. Nggak tahu hilang kemana. Oke, satu lagi Rizky. Kabarnya sudah jadi, Dek? Sudah, Bu. Oke, Tapi ini saya join pakai laptop. join pakai laptop. Dilihatkan di depan laptop coba. Ini, Bu. Oke, diam. Tapi kamu diam. Iya, Bu. Oke, ya. Oke. Sudah, Dek, Rizky. Iya, Sudah. Bu. Oke, saya lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, kalau daerah efisiensinya sudah jadi, berarti sekarang yang kita gambar adalah yang kalian tuliskan di atas itu atau di sampingnya gambar daerah efisiensi kalian. Oke. Ya, kita gambar. Kalian tidak usah melihat angka yang ada di sini, tapi yang dilihat langkah-langkahnya saja. Oke. Pertama, perhatikan garis bantu bor yang kalian buat. Tadi kan kalian sudah menghitung garis bantunya bor 44,5% tadi berapa dengan berapa? 4,45 dengan 5,55. Ya, berarti dihubungkan. Loss-nya 4,45, ditulis dulu, dicari mana 4,45 dihubungkan dengan toy-nya 5,5, terus nanti dihubungkan. Jadi garis bantunya bor. Oke, dibuat dulu. 4,45 loss-nya. Toy-nya adalah 5,5. Karena garis bantu, silahkan buatnya pakai garis putus-putus ya. Kita mau gambar bor 44,5%. Berarti garis bantunya 4,45 untuk titik loss, titik toy-nya 5,5. Kalau sudah ketemu koordinatnya dihubungkan, nanti ketemu titik bantu untuk membuat bor 44,5%. Gambarnya urut dari atas. Sudah? Yang belum paham silahkan bertanya. Nanti kalau ketinggalan jauh, itu justru kalau tanya malah bingung nanti kalian. Sudah Dek, 4,45 dihubungkan dengan 5,5. Sudah, Bu. Sudah, ye. Kalau sudah, kita lanjutkan. Nah, kalau sudah dihubungkan, dibuat dari koordinat 0,0
melewati titik bantunya tadi 4,45 dengan 5,5 tadi kan membuat sudut titik bantu. Nah, sekarang buat dari 0,0 koordinatnya melalui titik bantunya tadi ke atas gitu. Setelah itu jangan lupa menuliskan di ujungnya bor sama dengan 44,5%. Jadi buat garis bantunya tadi, garis bantunya bor pakai garis putus-putus. Kalau sudah ketemu dari 0,0 dihubungkan dari titik bantunya tadi ke atas. Ketemu, disitulah yang namanya bor 44,5%. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Bu, bornya itu bukannya 4,45 tuh, Bu? Gimana, Dek? Oh, iya, ding, enggak jadi, Bu. Oh, nggak jadi, nggih. Iya, bornya 44,5%. Tapi kan titik bantu lossnya 4,45 dengan 5,5. Gitu. Nggih, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan dulu? Bu, ini buat garisnya dari mana ya, Bu? Bisa diulangi? Nggih, coba ini siapa yang tanya? Felicia, Bu. Nggih, Dek Felicia. Bisa dilihatkan di kamera, saya pandu dari sini, yang lain bisa dipin punyanya Felicia. Bisa dilihatkan di kamera, Dek Felicia. Oke. Tadi loss-nya 4,45 mana, Dek Felicia? Oh, itu belum kamu beri angka ke atas ya? Ini belum diberi angka, Bu. Olah, kamu beri angkanya itu pojok sekali itu. Ini. Nah, sebentar. Coba dinaikkan ke atas, Dek. Oke. Ya, baru kelihatan. Nah, berarti kamu kalau ngasih angka jangan jauh-jauh di kiri gitu. Di pas garisnya ya. Coba dikasih dulu 1 sampai 12, Dek Felicia. Biar saya ngelihatnya nggak bingung nih. Di sini, Bu. Satunya di mana? Satunya di kolom 1, no? Di sini. Ya, 1, 2. Nah, kalau koordinat kamu belum benar, nanti tadi 7,5-nya udah benar belum? Oke, perhatikan Dek Felicia. Berarti salah itu. Dek Felicia, Ya, Bu. nah, perhatikan. 7,5-nya, 7,5 kamu, itu yang kamu gambar, itu 6,5 apa 7,5? 6,5 kayaknya, Nah, Bu. itu. Makanya tadi sudah saya sampaikan dari awal, ketika membuat koordinat harus benar dulu, gitu nggih? Gitu. Oke. Coba Dek Felicia yang nanti garis bantunya diperbaiki dulu. Oke, itu nanti. Sekarang ditulis dulu. 4,45-nya berarti yang mana garis putus-putusnya? Ya, harusnya di situ. Buat dulu 4,45. Kalau biar nggak bingung ditulisi dulu. 4,45 baru digaris. Jadi loss-nya garis bantunya 4,45. Oke. Kalau sudah toy-nya dihubungkan dengan toy-nya. Toy-nya tadi berapa, Dek? 5,5.
5,55. Oke, berarti yang tadi yang garis salahnya tadi dihapus dulu aja biar kamu nggak bingung. Iya, Bu. Berarti titik bantunya ada di mana, Dek Felicia? Ya, di titik dulu. Ya, di titik dulu. Oke, sekarang dibuat dari koordinat 0,0 melewati titik bantunya itu, Dek. Dibuat sama kayak gini, Bu. Iya, kan kita mau buat bor. Semua cara membuat bor seperti itu. Gitu, paham? Ya, Bu, paham. Oke. Nah, dibuat dulu dari koordinator 0,0 melewati titik bantunya tadi, di ujungnya ditulisi bor sama dengan 44,5%. Seperti itu. Gitu nggih? Baik, Bu. Oke. Ada yang lain? Ada yang mau ditanyakan dulu? Bu, punya saya ya, Bu. Nggih. Coba dinyalakan dulu kameranya, Dek Rizda. Halo Rizda. Gini, Bu. Nggih, sebentar. Oke, itu bornya nggak boleh melengkung gitu ya. Iya, Bu. Oke, coba geser ke kanan HP-nya. Nah, bor kamu kan melengkung gitu ya. Iya. Nanti di garis yang bagus ya, panjang ke atas nggak apa-apa. Baik, Bu. Tapi udah benar, Bu. Sudah. Oke, nanti bisa ditebalkan sendiri. Tinggal bornya itu di garis yang bagus. Baik, Bu. Oke. Yang lain mungkin ada yang mau dicek? Kalau tidak ada berarti sudah paham, saya lanjutkan ke tahap berikutnya. Saya, Bu. Ye, di Alvita, silakan. Bu. Seperti ini. Ya. Ye, biar nggak bingung, setiap nulis 4 itu loh di losnya dikasih angkanya saja 4,45. Ini. Ya, ditulisi biar kamu nggak bingung. Lainnya tadi 5,55 gitu. Yang bawah 5,55 kan tadi koordinatnya. Ya, Oke, sudah di Alvita. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Oke, kalau sudah lanjut. Sekarang. Lanjut ya. Oke, kalau sudah buat bor 44,5%, garis bantunya nggak perlu dihapus-hapus gitu ya. Sudah biarkan saja. Oke. Kalau sudah, kalian buat urut ya. Sekarang buat loss hasil perhitungan nomor 2. Lossnya berapa? 5,5 hari. 5,5 hari. Ya, 5,5 hari. Dibuat, tapi jangan garis putus-putus, garis asli. Lossnya 5,5 dihubungkan dengan toy-nya berapa, Dek? Nomor 3? 6,88. Ya, dihubungkan 5,5 dengan 6,88 itu kalau dihubungkan harus ketemu di garis bor yang kalian buat.
Jadi loss 5,5 dihubungkan dengan hasil perhitungan TOI nomor 3 6,88. Kalau dihubungkan nanti dia, kalau gambar kalian benar, ada di garis bor yang sudah kalian buat. Kalau bergeser berarti titik koordinat kalian yang kurang pas. Oke, sudah pas di bornya belum? Sudah. Ketemunya di pas garis bornya tadi, bor 44,5%. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ada yang meleset? Kalau ada yang meleset nanti dicek lagi kesalahannya ada di mana. Ada yang meleset enggak? Nanti digeser-geser sendiri sampai ketemu di titik tersebut nggih. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan atau ada yang ketinggalan? Kalau yang ada yang ketinggalan silahkan bertanya. Sudah, Dek? Sudah, Bu. Sudah, nggih. Berarti dari perhitungan yang kalian ini nggih, kalian hitung kemarin itu kan kalian sudah gambar garis bor, kalian sudah gambar garis loss berdasarkan perhitungan, kalian sudah gambar garis TOI berdasarkan perhitungan. Berarti sekarang tinggal gambar garis BTO. Nah, garis bantunya BTO berapa, Dik? 2,5. 12,4. Oke, berarti di sumbu Y kalian cari buat 12,4 di titik dulu. Terus di sumbu X juga 12,4 di titik. Terus dihubungkan dengan garis miring. Jadi dihubungkannya bukan membentuk sudut, tapi dihubungkannya seperti ini. Nah, seperti yang ada di slide. Kelihatan slide saya? Jadi 12,4 di loss dihubungkan dengan 12,4 di TOI. Nanti di garis miring. Kalau gambar kalian benar, maka perpotongan dia akan ada di perpotongan loss TOI bor di titik yang sama. Nah, 12,4 di loss dihubungkan dengan garis bantunya 12,4 di TOI. Dihubungkan garis miring. Itu. Kalau sudah, nanti jangan lupa BTO-nya ditulisi. BTO sama dengan, jangan 12,4, tapi BTO hasil perhitungan asli. BTO sama dengan 2,5 kali. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, nanti kalau gambar kalian benar, gitu nggih. Nah, nanti akan ketemu di satu titik seperti ini, Dek. Makanya kemarin kenapa kok saya menyampaikan kalian boleh pakai pensil warna-warna gitu nggih. Bornya misalkan pakai biru, BTO-nya pakai hijau,
loss garis asli perhitungannya pakai kuning misalkan, toy-nya pakai merah. Nanti 4 indikator tersebut dengan 4 warna harus ketemu di satu titik. Nah, jadi pastikan semua garis ketemu dalam satu titik gitu nggih. Nah, titik inilah yang nanti kita simpulkan. Ketika titik ini tidak masuk daerah efisiensi standarnya, maka kita katakan belum efisien. Tapi kalau titik ini tadi pertemuan 4 indikator, dia masuk ke dalam daerah efisiensi yang kita buat, maka nanti dikatakan efisien. Oke. Berarti kalian perhatikan titik pertemuan 4 indikator yang sudah kalian buat ada di luar daerah efisiensi atau masuk ke daerah efisiensi? Di luar. Di luar. Berarti kalian titiknya silahkan kalian lingkari seperti ini. Titik pertemuannya dilingkari antara perhitungan BTO, dia kan ketemu di satu titik. Loss-nya, toy-nya, bor kalian dilingkari, ditulisi. Berarti belum efisien atau tidak efisien. Kenapa? Karena titik pertemuannya ada di luar daerah efisiensi. Gitu. Oke, sampai sini dulu ada yang ditanyakan, ada yang mau dicek? Saya, Bu. Oke, di Elvira, silakan Dek. Oke, BTO-nya berapa itu di Elvira? BTO-nya berapa di Elvira? 12,4. 12,4 garis gantunya Dek. Hasil perhitungan BTO-nya berapa di Elvira? Coba dilihat tulisan kamu nomor 4, BTO-nya berapa? 12,4. 12,4 itu garis bantu. Berapa? 25. Iya, nulisnya bukan 12,4-nya. 12,4 itu hanya garis bantunya saja. Jadi yang ditulis adalah hasil perhitungannya asli. Ditulis di situ, BTO-nya adalah 2,5. Oke, yang lain yang masih salah diganti. Oke, D. Elvira, titiknya sudah dilingkari, sudah ketemu. Nah, itu nanti garis putus-putusnya loss sama toy-nya jangan diputus-putus ya. Itu kan garis asli perhitungan. Kalau garis asli perhitungan jangan dibuat putus-putus ya. Ya, Bu. Oke, nanti itu ditebalkan. Oke, sekarang ditulisi di dekat titiknya itu. Berarti ditulisi apa di Elvira? Karena dia di luar daerah efisiensi, berarti belum efisien. Iya, ditulisi dekat situ, dekat titiknya itu. Ya, di situ. Belum efisien. Kenapa? Karena titik pertemuannya ada di luar daerah efisiensi. Ini ditulis gitu, belum efisien. Oke. Agak jauh bisa biar teman-temannya bisa lihat. Oke, sudah. Ya. Sebenarnya kalau diperhatikan sedikit ada meleset sedikit ya di BTO-nya ya di Elvira. Iya, Bu. Coba nanti, tapi nggak apa-apa, coba sedikit aja. Mungkin hubungan dari 12,4 ke 12,4-nya harus benar dulu. Gitu. Oke, sudah benar di Elvira. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Ada yang ketinggalan? Ya, terima kasih di Elvira. Yang lain, ada yang mau ditanyakan atau ada yang ketinggalan perlu saya jelaskan lagi?
Gimana, Dek? Bu, Nggih, Dek Clarissa. Bu, punya saya kok melesetnya jauh banget ya, Bu. Coba saya cek, nggih. Nanti dilihat kesalahannya ada di mana. Iya, Bu. Nggih, melesetnya jauh banget. Jauhnya Ini, kemana Bu. ini? Oke, saya perhatikan dulu. Oh iya, melesetnya kok jauh banget. Coba agak jauh, Dek. Saya lihat koordinatnya dulu. Oke, berhenti. Oke, toy-nya itu, Dek. Coba didekatkan di koordinat toy. Sebelah kiri dari 0,0. Ya, salahnya mulai situ, Dek Clarissa. Kamu pakai 1 kotak apa 2 kotak? Oh iya, Bu, pakai 2. Pakai 2 tapi angka 1 kamu berapa kotak? 1, Bu. Iya, salah. Lah, kalau koordinat itu yang salah, berarti gambarnya harus ngulang. Makanya saya sudah sering sampaikan. Ini yang dikatakan tidak konsisten tadi ya. Jadi awalnya mau pakai 1 kotak, terus belakangnya 2 kotak, 2 kotak. Nah itu yang tidak konsisten. Kalau 1 terus. Nah itu kan angka 1-nya di Clarissa 1 kotak. Tapi di 2-nya 2, di ketiganya juga 2 kotak. Itu untuk toy. Loss-nya juga gitu ya. Angka 1-nya 1 kotak. Iya, Bu. 2. Nggih, diperbaiki Iya. dulu. Iya, Bu. Terima kasih. Ya, nggih, sama-sama. Yang lain? Ada yang mau dicek atau ada mungkin ini salah atau benar, Bu, gitu nggih, ragu-ragu. Enggak apa-apa, saya enggak gigit loh. Sudah benar semua ini kelihatannya ya. Bu, izin bertanya. Oh, barengan. Nah, mau siapa dulu? Mau Alivia atau mau Nur Aini dulu? Alivia, silakan, Dek. Ya, Bu. Kalau misal salah di label boleh enggak, Bu? Boleh. Ditipek aja boleh. Coba saya lihat kesalahannya ada di mana, di Alivia. Itu di titik koordinatnya salah. Yang toy itu loh. Ini bentar, Bu. Nggih, coba. Kayak gini, Bu. Enggak apa-apa. Itu tadi melesetnya kenapa? Kan harusnya 5,5 toh yang toy ini. Terus malah tak garisnya yang 5 ini aja gitu. Terus Ya, yang 5,5 dengan 6,88 nanti jangan digaris putus-putus ya. Itu toy-nya Oh, iya. 6,8 masih digaris putus-putus kan? Iya. Jadi kalau ketemu di satu titik itu semua garis asli ya. Jadi yang digaris putus-putus hanya garis bantunya saja. Ya, Bu, jadi ya sebenarnya meleset dikit ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sudah berusaha. Nggih, sudah betul, Dek. Sudah ditulis belum efisien? Sudah. BTO-nya mana BTO-nya? BTO berapa, Dek? 12,5. Iya, betul apa enggak? Nggak tahu. Nilai BTO kamu yang tadi ditulis nomor 4 berapa BTO-nya? 5,5. Yang nomor 4. Iya. 12,4. 12,4 garis bantunya atau nilai perhitungan BTO-nya? Garis bantunya. Nggak tahu, Bu, lupa, Bu. Coba saya lihat tulisan kamu. Ini. Oke. Nah, BTO kamu tuh berapa? Yang mana, Bu? Lah itu kelihatan dari sini BTO-nya berapa itu? 4. Yang atas? Yang di atasnya garis bantu? Di atasnya garis bantu. 12,5 apa
Iya. 2,5 Cahayu. Iya, Bu. Oh iya. Oh iya, Nah, maaf. berarti di sana ditulis, diganti. BTO sama Iya, dengan iya. 0,5. Jadi yang jadi penulisan itu perhitungan asli ya di Alivia, bukan garis bantunya. Baik, Bu. Oke. Dek Nuraini jadi bertanya? Iya Bu, ini benar apa belum? Bentar. Oke. Coba saya cek dulu. Kamu tok senengane ngirit banget toh. Gambare kok ya ndek pojok ngisor banget ngono. Kertasnya nggak habis-habis, Dek. Kamu beli satu tuh. Oke, coba cim dulu. 5,5 dihubungkan dengan 6,8. Ya. Iya, betul. Sudah betul. Baik Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke. Dek, coba dilihat sekarang dianalisis. Kalau gambarnya di luar daerah efisiensi, apa yang perlu dilakukan oleh Rumah Sakit Duta Bangsa? Berarti belum efisien gitu kan? Nah, berarti apa yang perlu dilakukan? Menambah los, Bu. Menambah loss. Loss itu apa, Dek Febriana? Halo, Dek Febriana? Los Benar itu selama dirawat dibagi. Lupa, Bu. Lama dirawat dibagi. Jadi kalau belum efisien, apa yang dilakukan oleh rumah sakit? Benar menambah loss? Kalau menambah loss itu kan berarti memperpanjang lama dirawatnya pasien. Nah itu enggak boleh. Nanti kena sanksi dokternya. Ada yang tahu? Nah, Ana? Ana apa, Dek? Dek Ana? Melakukan promosi untuk menambah pasien, bukan? Iya betul, karena persentase penggunaan tempat tidurnya tadi belum efisien, masih rendah gitu ya, belum nyampe 75 standarnya, berarti benar jawabannya di Ana, melakukan promosi ke pasien-pasien. Jadi biar pasien yang butuh rawat inap itu datang ke Rumah Sakit Duta Bangsa gitu ya, melakukan promosi. Selain itu, ada yang tahu? Nah, bisa ditambahkan di situ. Berarti perlu dilakukan promosi. Analisisnya karena dari analisis belum efisien, berarti perlu dilakukan promosi. Terus apa lagi? Promosi aja. Promosi ada banyak, Diana. Coba promosinya melalui apa? Salah satu. Online. Online bisa. Lewat TV gitu nggih, website atau lewat baliho. Kalau baliho yang di jalan itu bayar pajak. Kalau televisi itu kan biasanya pembayarannya berdasarkan intensitas munculnya di televisi, berapa kali muncul dan kontraknya berapa bulan kan gitu. Kalau baliho yang di jalan-jalan itu kita harus memiliki pajak ya. Jadi pajak besar kecilnya tulisan yang ada di jalan itu pajaknya beda-beda. Gitu. Ada yang pakai leaflet.
Jadi bagi-bagi leaflet, ini loh memperkenalkan rumah sakit Duta Bangsa, fasilitasnya A, B, C, D, ada poliklinik apa saja gitu ya. Dokternya siapa saja. Nah, itu salah satu promosi gitu. Kita bukan mendoakan orang sakit, bukan. Tapi kita itu mencari orang yang sakit agar rawat inap di rumah sakit kita gitu. Nanti kalian kalau kerja, kalian juga senang biasanya. Wah, nggak ada yang daftar hari ini. Berarti alhamdulillah semua orang sehat. Gitu. Berarti kalian nggak kerja, kalian cuma diem aja di depan komputer ya. Kalau di bagian pendaftaran. Tapi kalau wah pasiennya banyak sekali gitu ya, satu hari berapa, ada 2.000-3.000 pasien, ya dilayani. Mau capek mau tidak, kalian harus melayani dengan ramah. Tunggu. Ada yang lain, ada yang bisa jawab selain promosi apa lagi, Dek? Selain promosi apa lagi? Mengurangi jumlah tempat tidur, salah atau benar, Bu? Mengurangi jumlah tempat tidur, benar. Benar. Salah satunya mengurangi jumlah tempat tidur. Tapi biasanya rumah sakit daripada mengurangi jumlah tempat tidur lebih baik meningkatkan pasien. Karena ketika mengurangi jumlah tempat tidur itu ada indikator tipe rumah sakit, Dek. Jadi misalkan rumah sakit tipe A jumlah TT-nya harus berapa, itu ada peraturannya. Rumah sakit tipe A dengan rumah sakit tipe B, C, D itu ada standarnya masing-masing. Rumah sakit berdasarkan tipe tersebut itu harus punya jumlah tempat tidur minimal sesuai standar peraturannya Depkes gitu nggih. Departemen Kesehatan. Jadi selama dia itu masih di standarnya rumah sakit tipe rumah sakit tersebut boleh dikurangi tempat tidurnya. Misalkan standar rumah sakit C itu kan 100, minimal 100. Ternyata rumah sakit Duta Bangsa tadi punya 140. Mau dikurangi 40 boleh. Berarti pakai standar minimalnya yaitu 100, boleh. Gitu. Tapi nanti kebingungan lagi ketika pas saat pasiennya banyak. Nanti tempat tidur yang tadi 40 tidak difungsikan, harus segera difungsikan lagi. Gitu. Nah, perhitungannya ada di analyzing reporting. Jadi nanti kalau kalian praktek lapangan, kebetulan praktek kalian semester ini kan 2 bulan. Jadi nanti manfaatkan waktu kalian sebaik-baiknya. Saya sarankan manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk kalian dapat informasi. Baik itu di pendaftaran, rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, bagian pengolahan data, assembling, coding, indexing, analyzing, reporting itu sendiri, sampai nanti dokumen dimasukkan ke ruang filing. Silahkan nanti diamati ketika di rumah sakit. Gitu. Nah ini analisisnya tadi sudah saya sampaikan. Titiknya itu harus ketemu perpotongannya, keempat itu harus ketemu di satu titik. Harus ketemu di satu titik gitu nggih. Nah, perpotongan titiknya itu tadi kalau di dalam daerah efisiensi maka dikatakan sudah efisien. Tetapi kalau perpotongan 4 titiknya tadi itu ada di luar daerah efisiensi berarti dikatakan belum efisien. Seperti itu. Makanya yang di awal-awal tadi kan kalian tanya, Bu, daerah efisiensinya harus selalu seperti itu dan bentuknya trapesium. Iya, karena itu yang jadi patokan, itu yang jadi standar. Jadi daerah efisiensi tidak bisa dirubah-rubah. Kalau mau menggunakan cara cepat, ya hafalkan 4 titik untuk membuat daerah efisiensi tadi. Tuh. Tuh nggih. Tuh. Oke, nanti kalau untuk makna grafik Baber-Johnson ada di slide. Jadi kalau garis bor itu semakin dekat
dengan sumbu Y atau loss, jadi bornya semakin tegak lurus, maka nilai bornya semakin tinggi. Nah, tapi kalau nilai bornya itu justru dekat dengan X atau toy, jadi semakin tidur, itu nilai bornya semakin rendah. Contohnya tadi, kalian awalnya tadi di era efisiensi kan gambar bor 75%. Setelah ini kalian gambar bor 44,5%, pasti akan dekat dengan toy. Karena semakin dekat dengan toy, nilai bornya semakin rendah. Gitu. Nah, kalau garis BTO makin dekat dengan sumbu 0,0, maka nilai BTO-nya semakin tinggi. Gitu. Nah, tadi kalian kan gambar BTO-nya 2,5. 2,5 gitu ya. BTO 2,5, garis bantunya 12,4. Jauh sekali. Jenengan ke mute. Bu, audionya masih mute, Bu. Audionya mati, Bu. Masih ke mute, Bu. Dari tadi, Dek. Iya, Bu. Oh, alah, saya kira kalian tuh sudah. Ini tadi yang sudah saya sampaikan ya. Jadi kalau masuk ke dalam daerah efisiensi, maka dikatakan sudah efisien. Tapi kalau di luar daerah efisiensi, berarti belum efisien. Makanya pertanyaan tadi yang awal-awal, Bu, daerah efisiensi bentuknya selalu trapesium. Ya, karena daerah efisiensi tidak boleh dirubah-rubah gitu ya. Itu akan selalu dibuat ketika kita mau membuat grafik Baber-Johnson. Jadi karena standarnya ada di situ. Tuh nggih. Terus maknanya tadi, kalau bor itu dekat dengan loss, berarti semakin tegak lurus, nilai bornya semakin tinggi. Tapi kalau bornya dekat dengan sumbu X atau toy, jadi semakin tidur bentuknya, garisnya, maka nilai bornya semakin rendah. Itu. Kalau BTO justru kalau dia dekat dengan 0,0 sumbu koordinat, nilainya semakin tinggi. Tapi kalau BTO-nya itu jauh dari koordinat 0,0, maka nilainya semakin rendah. Contohnya tadi, kalian gambar BTO 2,5. Jauh sekali kan, menjauhi dari koordinat 0,0. Karena BTO-nya nilainya rendah, hanya 2,5 saja. Seperti itu. Tuh nggih. Oke. Nah, nanti di sini bisa dibaca sendiri nilai bor ketika dia melebihi standar. Apa yang harus kita lakukan gitu nggih. Kita lihat dan sebagainya. Nilai loss ketika melebihi standar 12 hari. Nah. Tuh. Nilai toy juga. Oke, di sini ada latihan soal, ada 4 soal, 1, 2, 3, 4. Silakan dikerjakan gitu nggih, pertemuan berikutnya nanti kita bahas. Gitu. Gitu nggih. Nanti di pertemuan berikutnya akan kita bahas. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Dikerjakannya seperti biasa di kertas. Nanti kita bahas gitu nggih. Oke. Tapi nanti dikumpulkan dulu di ini, di e-learning. Silakan nanti dikumpulkan di e-learning.
Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan, Dek? Dek, ada yang mau ditanyakan? DL-nya tadi kapan, Bu? Gimana, Dek? DL-nya tadi kapan, Bu? DL. Deadline pengumpulan tugas maksudnya, Bu. Oh, saya tidak tahu bahasa kalian ya. Oke, tugasnya nanti ketika dikumpulkannya ketika kita sudah bahas di pertemuan berikutnya. Tunggu ya. Seperti biasa sebelum pertemuan berikutnya silahkan dikerjakan dulu, nanti kita bahas. Biar ketahuan kalian salahnya ada di mana gitu. Kalau kalian tidak mengerjakan duluan, nanti nggak tahu salahnya di bagian apa gitu. Dikerjakan dulu saja. Nanti di pertemuan berikutnya kita bahas dulu baru dikumpulkan. Begitu? Ada 1 sampai 4 pertanyaan di sana. Dan kalian perhatikan, kalau yang ditanyakan itu hampir ketika pertanyaannya gambarlah grafik Weber-Johnson, berarti diusahakan perhitungannya menggunakan BC. Agar tidak ada perbedaan jawaban. Gitu. Karena kan kalian tahu sendiri kemarin, oh ternyata ketika kita menghitung pakai BC dengan Debkes, nilai loss ada yang berbeda, kayak gitu kan. Dan sebagainya. Dikerjakan di pertemuan berikutnya kita bahas, gitu ya. Nanti dikumpulkannya saya umumkan lebih lanjut. Begitu? Bu mau tanya. Ya. Oke, silakan Dek Lintang. Perkuliahan statistik Fasiankes udah nggak pakai jadwal pemadatan ya Bu? Pakainya jadwal biasa itu ya? Pakai. Kalau saya masih pakai, jadi biar selesai di awal. Berarti besok masih ada ya Bu kalau pakai jadwal pemadatan? Ada Iya, jam- besok kapan, Dek? Besok Kamis. Besok kalau naik kalian jadwal pemadatan ada. pertemuan berikutnya besok. Iya, kalau pakai jadwal pemadatan. Oh iya, nggih. Berarti kalian harus besok sudah mengerjakan gitu kan ya? Oke. Jadwal swabnya, jadwalnya kapan? Karena kelas lain sudah menghubungi saya kalau ada swab. Jadi Besok, jadwal yang besok itu rata-rata sudah dipindahkan. Kalian jadwal swabnya besok jam berapa? jam berapa ya? Dek, swab kalian jam berapa? Bentar Bu. Lah kok punya jadwal swab kok nggak tahu jadwalnya kapan tuh gimana? Jam 9 sampai jam 11.30 Bu. Berarti udah selesai. Ya, berarti sudah selesai. Nggak apa-apa dikerjakan dulu saja. Oke. Nanti kalau ada kesulitan bisa ditanyakan saat jam pelajaran. Gitu, Dek. Baik Bu. Nggih. Untuk materi pertemuan 6, 7, dan 8 itu sudah saya gabung jadi satu nggih di situ. Jadi kalian kalau download materi di pertemuan 6 itu sudah pertemuan untuk materi pertemuan 6, 7, dan 8 yaitu membuat grafik sampai analisis. Seperti itu. Di filenya sudah saya berikan nama. Itu nggih. Nah, silakan dikerjakan dulu. Oke? Masih ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada berarti saya cukupkan sampai sini pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Dek Lintang? Iya, Bu. Nggih. Tadi jadinya siapa aja yang ada dan tidak ada gitu nggih. Tadi yang nggak ada yang yang dipanggil Bu Eni tapi nggak ngerespon. Si Tegar Iya. katanya Jadi izin. sampai sekarang kelihatannya Hafiz ini kalau dipanggil ya nggak akan respon dia. Halo Hafiz, dengar suara saya? Berarti nanti ditulis itu ya Bu yang direkapan. Izin apa gimana Bu? Izin aja nggak apa-apa. Ini jadi yang kuliah HP-nya, bukan orangnya. Halo Hafiz. Oke, kata lo Alvin tadi kan sudah ada suaranya. Oke, gitu ya Lintang. Baik Bu. Oke, saya izin live dulu.